Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kebenaran firman Tuhan ini ketika saya merenungkannya, saya mendapatkan ada kurang lebih 3 hal yang bisa kita menjadi sikap kita pada hari-hari ini. Yang pertama-tama, di dalam pribadi daripada Petrus, ya, kalau kita pelajari tentang Petrus, dia itu pribadi yang unik. Kadang dia perkasa, ya, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, dipuji oleh Yesus. Bukan dari kamu yang menyampaikannya, tetapi karena Roh Kudus yang membuat engkau mengaku demikian. Karena yang lain mengakui dia hanya sebagai nabi, yang lain hanya sebagai guru, tetapi Petrus mengakui dia sebagai anak Allah, Mesias. Kita juga bisa membaca bagaimana Petrus ini menjadi pribadi yang dia selalu tampil. Dan ada yang memperkirakan dia merupakan pemimpin daripada para rasul, Petrus. Tetapi karena sikapnya yang boleh mau dikatakan suka menonjol, ya. Suka menonjol itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Dia kadang dia mau menonjol itu untuk kebaikan, ya. Ya, ingat cerita waktu Yesus mau ditangkap di Getsemani, ya. Waktu mereka mau tangkap Yesus, Petrus langsung maju ke depan. Dia ambil pedang itu, dia potong telinganya. Wah, kalau pendeta Simpson sok begitu, itu sok pendeta sesat, ya. Ya kan? Kemudian kalau kita membaca juga di dalam peristiwa di rumah daripada Kayafas, apa yang terjadi? Sebelumnya, ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati, dia akan ditangkap, dan murid-murid akan meninggalkan Yesus, Petrus katakan, tidak, mereka akan meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi ketika Yesus sedang diadili di rumah Kayafas, ya. Dia didatangi oleh hamba-hamba perempuan, dan firman Allah berkata, 3 kali dia menyangkal Yesus. Aku tidak mengenal dia. Bahkan di akhir dia bahkan sampai memaki-maki untuk mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Karena ada ketakutan dia bisa ditangkap juga, ada ketakutan mungkin dia bisa disalibkan juga, karena dia merupakan pemimpin daripada para rasul. Ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali, kemudian ayam berkokok, dan Yesus melihat Petrus, dan dikatakan oleh firman Allah, Petrus melihat dan menjadi menyesal. Dia menangis. Kemungkinan dia bertobat setelah itu, dan dia tidak ada di bawah kaki Yesus di atas kayu salib karena penyesalannya mungkin. Tetapi firman Allah berkata, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia bersama dengan murid yang lain. Ini diperkirakan Yohanes penulis, karena seorang yang rendah hati, dia bilang nggak perlu tulis nama saya, dia sendiri kan penulis. Dikatakan di situ Simon Petrus dan murid yang lain. Petrus yang telah gagal, Petrus yang telah 3 kali menyangkal Yesus, Petrus yang pernah memotong hamba imam besar, telinga hamba imam besar, Petrus yang suka menonjol. Tetapi ketika dia bertobat, dia menyesal. Ketika Yesus seperti yang dia dijanjikan bangkit,
Petrus langsung berlari-lari dan dia pergi mendapatkan kubur Yesus. Yohanes tidak masuk ke dalam, tetapi Petrus yang masuk ke dalam. Kemudian dia melihat di situ dikatakan ada kain kapan, ada kain belut. Ini memiliki arti bahwa tudingan bahwa mayat Yesus itu dicuri itu tidak benar. Karena apa? Masa kan kalau dicuri dibuka dulu kain kapannya, kemudian digulung, ya kan? Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit dan dia membuka kain pelunya, dia menggulungnya, dia menaruh, dan begitu rapi kalau saudara melihat kan. Nah, yang saya mau angkat sikap yang perlu kita teladani dalam Paskah di tahun 2021 ini. Apapun yang menjadi kegagalan kita di waktu-waktu yang lalu, kegagalan itu bukan hanya berarti dosa. Kegagalan berarti sesuatu yang ingin kita raih, ingin kita capai tetapi belum berhasil. Atau mungkin ada faktor-faktor mungkin kesehatan. Sampai saat ini kita belum melihat bagaimana kesembuhan terjadi baik atas pribadi kita, atas keluarga kita. Pergumulan-pergumulan yang belum berhasil kita capai. Firman Allah berkata, Petrus dia tolong, Petrus dia ubahkan. Dikatakan Petrus menjadi pribadi yang pertama-tama dari para rasul yang datang dan masuk ke kuburan Yesus. Padahal dia mengalami berbagai kegagalan-kegagalan dalam hidup. Artinya apa? Ketika kita mengalami situasi yang seperti saya katakan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sama seperti dia memberi kekuatan kepada Petrus. Untuk kita melupakan apa yang menjadi masa lalu kita. Untuk kita melupakan kegagalan-kegagalan di belakang kita. Untuk melupakan apa yang belum kita capai di belakang kita. Dan kita berlari-lari seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan aku berlari-lari mengejar panggilan surgawi, yaitu untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kebangkitan Kristus dari kematian itu membuat semua kegagalan kita di masa lalu itu sudah dikuburkan. Masakan kita menaruh berharap kepada orang yang akhirnya dikubur juga, yang dagingnya menjadi ulat-ulat, tulang-tulangnya menjadi debu. Sia-sia kepercayaan kita. Artinya apa? Kalau kita orang berdosa, kita akan tetap hidup di dalam dosa, dan kita akan mati, kita akan dikuburkan, dan kita akan dihukum di dalam kekekalan dalam neraka kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi karena Kristus bangkit, berarti kita juga bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus dari kematian membuat ada pengharapan bagi saya dan saudara bahwa kita bisa menguburkan masa lalu kita, dan kita bisa bangkit sama seperti Petrus. Kita meraih kehidupan kita, meraih semua yang Tuhan sediakan bagi kita, meraih sukacita kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Sikap yang kedua yang bisa kita contohi di dalam kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang pertama, dikatakan dalam ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena ini, kalau saudara melihat dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus berada, di situ dia berada. Dalam Lukas 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, Maria Magdalena, Susana istri Kusa bendara Herodes, kemudian juga Maria ibu Yakobus, Salome, dan wanita-wanita yang lain. Mereka rupanya adalah pribadi-pribadi yang mendedikasikan kehidupan mereka untuk melayani Yesus sejak dari Galilea. Nah, kita tahu kalau di Israel itu sangat luas, dan kalau seseorang akan mengadakan perjalanan, mustahil dia akan melakukan perjalanannya dengan baik, dengan cepat kalau tidak ditopang. Yesus bisa melayani di Israel dan menyelesaikan misinya 3 tahun, kurang lebih 3 tahun setengah dia memberitakan Injil sampai dia mati atas kayu salib. Karena ada Maria Magdalena dan teman-temannya yang menopang dia, yang mendukung dia di dalam pelayanan. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, Maria Magdalena melayani Yesus dengan harta dan kekayaan mereka. Dan yang luar biasa, mereka bukan hanya setia dan taat mengikuti Yesus pada waktu Yesus hidup. Firman Allah berkata di dalam Markus pasal yang ke-15
ayat 41, mereka juga berada di bawah kaki Yesus. Memang tidak langsung di bawah salib Yesus, mereka agak di sedikit jauh dan mereka melihat Yesus ketika Yesus disalibkan. Firman Allah berkata, murid-murid sudah pergi ya. Murid-murid yang lain mereka sudah pergi, tetapi wanita-wanita ini, Maria Magdalena, mereka tetap mengikuti Yesus di bawah kaki salibnya. Bahkan pada hari Yesus bangkit, dikatakan hari masih gelap, pagi-pagi sekali hari masih gelap, mereka dikatakan sudah cepat-cepat mereka pergi ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk meminyaki Yesus. Markus dikatakan dalam Injil Markus, dikatakan mereka membeli rempah-rempah. Rempah-rempah itu dalam bentuk minyak. Membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Tetapi firman Allah juga berkata, mereka berpikir, kita ini mau setia, kita ini mau taat, mau meminyaki Yesus, sudah membeli bahan-bahannya. Tetapi siapa akan menggulingkan batu katanya apa? Yang besar yang menutupi kubur Yesus. Tapi kita melihat ketika mereka sampai di kubur itu, Matius pasal yang ke-28, rupa-rupanya telah terjadi satu gempa bumi yang besar, dan malaikat dari sorga turun, kemudian menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus, sehingga Maria Magdalena dan teman-temannya mereka bisa lihat ke dalam kubur Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil dari Maria Magdalena dan teman-temannya, mereka adalah pribadi-pribadi yang setia dan taat di dalam mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan bukan hanya dalam keadaan senang, disembuhkan, diberkati, mungkin dipromosi jabatan ya, atau mungkin mendapatkan berkat-berkat yang lain. Tetapi firman Allah berkata, ketika Yesus di atas kayu salib, mereka tetap mengikuti Yesus. Ketika Yesus sudah dikuburkan, mereka tetap mengikuti Yesus. Artinya apa? Anak-anak Tuhan tidak boleh hanya beriman kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang baik saja dalam hidup ini, ketika kita diberkati, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan kita, ketika semua orang di sekitar kita tersenyum, ketika semua orang mengangkat tangan berhadapan dengan kita. Tidak cukup sampai di situ saja. Anak-anak Tuhan harus tampil berbeda. Kita berbeda dengan orang yang lain. Dalam suka maupun duka kita tetap harus mengucap syukur. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan pergumulan, bahkan ketika kita mengalami pencobaan dalam hidup ini, kita adalah anak Tuhan. Jika kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap seperti Maria Magdalena dan teman-teman. Mereka ada di bawah salib Yesus, mereka ada di kuburan Yesus. Bukan hanya pada waktu Yesus merayakan keberhasilannya membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan tentunya dia, kalau kita membacakan dia di sorak-sorai, Yesus anak Daud, Yesus Raja, Yesus Raja. Terkadang dalam kehidupan ini, banyak orang bisa mengucap syukur kalau dia tidak mengalami yang namanya penderitaan. Dia tidak mengalami yang namanya kesusahan. Atau dia tidak mengalami yang namanya pencobaan. Banyak anak Tuhan, haleluya, puji Tuhan, shalom. Wah, luar biasa apa di media sosial. Tetapi tunggu waktunya ketika dia mengalami penderitaan, mengalami pencobaan. Ya, saya sampai kaget juga gitu. Itu kebun binatang yang keluar dari mulutnya tidak ada senyum, mungkin tidak ada apa, ya bahkan mungkin apa, kita bisa dimakan juga apa. Kalau ketemu, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang seperti Maria Magdalena dan teman-temannya. Ya, luar biasa kebangkitan Kristus ini bisa kita lihat di situ. Ada wanita-wanita yang tampil, mereka tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Dan mereka setia mengiring Tuhan bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus hidup, tetapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, pada waktu dia dikubur, mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Untuk itu janji firman Allah itu digenapi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sampai di kuburan Yesus, ketika mereka sampai, ternyata Tuhan sudah buat mujizat dalam kehidupan
mereka. Terjadi gempa bumi, kemudian ada malaikat yang menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kubur, dan mereka memang tidak bisa meminyaki Yesus lagi, karena Yesus sudah bangkit. Kemudian sikap yang ketiga, dengan kebangkitan Yesus ini, mari kita semakin percaya akan janji Tuhan, akan firman Allah. Di dalam Markus pasal yang ke-15, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita, kepada Maria Magdalena dan teman-temannya, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Luar biasa. Kalau saudara membaca dalam Matius 16 ayat 21, Yesus telah menubuatkan kematiannya, dia telah menubuatkan penderitaannya, bahkan dia telah menubuatkan kebangkitannya. Dia berkata sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan kita sudah menubuatkan dia akan menderita, dia akan dibunuh, kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita mempercayai Tuhan yang adalah pembohong. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak perlu percaya akan Alkitab. Dia pembohong. Dia bilang dia mau bangkit, tapi dia nggak bangkit. Tetapi firman Allah berkata, Yesus bangkit seperti yang dikatakannya. Hanya ada satu pribadi yang membangkitkan dirinya dari kematian. Kalau Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, kalau orang-orang mati yang ada di Nigeria, orang-orang mati yang ada di negara-negara yang lain dibangkitkan oleh Tuhan melalui pendeta-pendeta. Tetapi tidak ada satu manusia yang mati dan bangkit sendiri. Tetapi Yesus Tuhan kita, dia mati, tapi dia bangkit dari kematian. Karena apa? Karena dia berjanji bahwa dia akan mati, tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga, dan aku akan menemui kalian di Galilea. Dia mati di Yerusalem, dan dia berjanji untuk mencari murid-murid yang setia di Galilea. Itu satu jarak berpuluh-puluh kilometer. Dia berjalan untuk mencari murid-muridnya, untuk bertemu dengan orang-orang yang setia sampai akhir hidup mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ya, ada 3 kebenaran. Kalau kita mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa penderitaan akibat COVID-19, kemudian kita mulai ragu iman kita, biar kebenaran yang saya sampaikan ini mengingatkan kita. Yesus berjanji dia akan mati dan akan bangkit. Dia lakukan itu karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya semua firman yang kita butuhkan, semua yang kita butuhkan dalam hidup ini yang telah difirmankannya, pasti akan dia lakukan. Matius 5:18 berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik atau satu iota. Iota itu titik. Itu akan dihapus. Artinya apa? Firman Allah ini akan dia lakukan dalam kehidupan saudara. Apa yang kita perlukan pada hari-hari ini? Percaya akan firman Allah. Kemudian mari kita seperti Maria Magdalena dan teman-temannya, kita tetap setia, kita tetap taat dalam mengikuti Tuhan. Bukan hanya dalam masa-masa ketika kita sehat, ketika kita diberkati, ketika kita disanjung-sanjung. Dalam masa-masa sulit dalam hidup ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, ya. Dia berkata, mengapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kadang anak-anak Tuhan ketika diperlakukan tidak adil, ketika dirugikan, itu langsung ngambek, bersungut-sungut. Tapi firman Allah berkata, orang Israel yang 20 tahun ke atas keluar dari Mesir, mereka mati di padang gurun karena apa? 10 kali bersungut-sungut. Artinya Tuhan inginkan kehidupan kita mengucap syukur selalu, baik atau tidak baik keadaannya, mengucap syukur. Karena disitulah kualitas iman kita dinilai oleh Tuhan. Apakah kita hanya beriman sama seperti istri Ayub? Ketika hal-hal yang baik menimpa kita, kita bersyukur. Tetapi ketika pencobaan, penderitaan, kita bersungut-sungut.
Dan saya berdoa agar supaya semua kita yang ada di tempat ini, kuasa kebangkitan Kristus, roh yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, roh yang ada dalam diri kita ini, dia akan menolong kita untuk tetap mengucap syukur, baik ataupun tidak baik apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan mari kita menjalani kehidupan ini. Kalau iblis ingatkan masa lalu saudara, kamu dulu begini, kamu itu gagal, kamu seperti ini, kamu tidak ada artinya, kamu harus malu, kamu tidak boleh tampil, kamu tidak boleh diangkat. Katakan, pergi iblis. Firman Allah berkata, sekarang tegaklah kepalaku. Karena apa? Karena Kristus sudah mati bagi dosa-dosaku. Karena Kristus sudah bangkit dari kematian, sehingga dosa-dosaku yang telah kuakui telah dikuburkan bersama-sama Kristus. Dan sekarang aku bangkit, aku hidup. Firman Allah berkata, kalau aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi aku hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat 20. Kalau kita hidup sekarang, bukan hidup oleh karena kekuatan kita, tetapi kita hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mati dan yang telah bangkit bagi kita. Bagaimanakah mungkin dia tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara-saudari pada hari-hari ini? Makanan, minuman, pakaian, kesembuhan, pemulihan, promosi. Bagaimana dia tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita? Roma pasal yang ke-8 berkata, demi keselamatan saudara dan saya, Allah rela memberikan anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib demi keselamatan saya dan saudara. Bagaimanakah mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Kita harus percaya janji firman Tuhan ini. Amin. Amin. Karena Yesus sudah bangkit, berarti janji-janjinya juga akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu karena firman Allah sudah disampaikan pada saat ini. Dan hamba berdoa kepadamu, ya Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur.